Alasan babi itu haram bukan karena kotor, bukan karena bawa penyakit, tapi karena jadi gini ceritanya. Shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah setia mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap mendukung channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini, saya membagikan kepada kita semua satu cuplikan video yang cukup menarik menurut saya dan sangat mengedukasi kita semua ya, tentang Kumaila yang akhir-akhir ini sangat viral di media sosial, dan pembahasannya juga cukup objektif teman-teman, dan ini perlu kita dengar terkait apakah babi itu haram atau tidak. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Di Timur Tengah sana kan tandus dan gersang ya, wilayah kering sehingga air tuh jadi komoditi yang langka dan berharga. Nah, sebagai hewan ternak, babi itu mengkonsumsi air lebih banyak dari manusia. Nah, ini kenapa beternak babi dan mengkonsumsi babi jadi perilaku yang gak etis. Udah tahu air langka, ini malah melihara babi, bikin manusia dan babi rebutan sumber daya air. Kayak, ente kok melihara babi ya, akhi? Kita di sini semua susah air, ente malah melihara babi. Kamu ini berusaha banget gitu lah, kira-kira mungkin gitu ya. Dan this moral dikristalkan jadi ajaran agama gitu, agama Yahudi, Islam, dan Nasrani pada waktu itu. Jadi punya produk hukum makan babi itu berdosa banget, megangnya aja najis. Loh, kalau alasannya defisit air, sama Indonesia jadi nggak relevan dong. Kita kan punya banyak air, kita punya banyak wilayah perairan, pakai sering banjir segala pula. Nah, apa karena hukum gak boleh makan babi ini sudah dibakukan di kitab suci, itu berarti hukumnya mesti berlaku selamanya, bagaimanapun konteksnya dan dimanapun kita berada. Aku mau ngajakin teman-teman untuk memikirkan ulang tentang nilai-nilai sosial, norma, budaya, agama, dan kepercayaan yang mungkin kita biasanya disuruh terima-terima aja. Nah, di sini kita pertanyakan ulang. Di episode kali ini aku mau bahas suatu hewan anti label halal nih. Karena kalau ada suatu makanan yang ada kandungan hewan ini sedikit aja, sedikit apapun, pasti nggak akan tembus dapat label halal. Saking haramnya ini hewan, kalau kita kesel tuh kita nyebut tuh nama hewan itu, babi gitu. Nggak boleh ngomong kasar ya. Saking haramnya lagi, biasanya nih para pendosa menempatkan makan babi itu di hierarki dosa paling atas. Minum alkohol? Iya. Berzina? Iya. Babi? Oh enggak, babi haram. Nah, di Quran dan di riwayat Nabi, nggak ada penjelasan yang eksplisit dan rasional tentang kenapa babi itu haram. Ya pokoknya haram weh. Nah, di kitab-kitab fikih juga nggak dijelasin kenapa. Ya pokoknya di teksnya haram mutlak, ya udah hukumnya haram, nggak ada lagi ruang perdebatan. Teksnya itu ada di Al-Baqarah ayat 103. Bunyinya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya sesungguhnya haram buat kamu makan bangkai, darah, daging babi, dan daging ternak yang disembelih selain dengan nama Allah. Nah, di ayat ini kata daging babi disejajarin nih sama bangkai dan darah. Iya, kayak separah itu. Di Quran ada 4 ayat yang mengharamkan babi yang kurang lebih maknanya kayak yang tadi ya. Terus biasanya di akhir ayatnya tuh dikasih disclaimer kalau darurat nggak apa-apa makan babi. Dalam Islam, babi selain haram dimakan, babi juga najis untuk disentuh. Artinya kalau kesentuh harus cuci tangan. Cuci tangannya harus 7 kali plus pakai sabun karena babi masuk kategori najis berat. Klasifikasi najis nih ada 3 dan babi masuk ke kategori najis berat. Yang 2 lainnya tuh sedang dan ringan. Yang masuk kategori najis berat itu anjing sama babi. Padahal darah, nanah, kotoran hewan dan manusia itu masuk ke kategori najis sedang. Loh kok bisa ya anjing dan babi najisnya spesial gitu. Nah kayaknya mengenai najisnya babi akan kubahas kapan-kapan ya. Sekalian kalau nanti aku bahas anjing. Intinya babi itu selain gak boleh dimakan, gak boleh dipegang juga. Boleh sih dipegang tapi ya harus cuci tangan yang banyak. Sekarang kembali lagi ke alasan kenapa gak boleh maem babi. Biasanya kalau ada pertanyaan nih, kenapa sih nggak boleh makan babi? Kenapa sih babi haram? Biasanya kita dikasih penjelasan itu dengan alasan kesehatan. Oh soalnya babi itu kotor, bawa penyakit, soalnya ada cacing-cacing gitu. Sebelum Renaissance, emang alasan yang populer untuk merasionalisasi keharaman babi itu dengan ngejudge kalau babi itu kotor. Kandangnya kotor, terus makannya juga makan kotoran. Nah,
The thing is, babi doang nih yang dijudge kayak gini. Sapi, kambing, ayam, kalau lapar juga kan makan kotoran. Kebersihan kandang ya tergantung peternaknya lah ya, rajin bebersih nggak. Terus lele juga kan terkenal suka makan kotoran ya. Tapi kekotoran hewan-hewan lain selain babi ini nggak bikin mereka dijudge haram dan najis. Terus serangga itu kan halal ya. Padahal kan jorok juga gitu. Nah kita diskriminatif nggak sih ini sama babi? Nah sampai sini kita jadi mikir, loh berarti haram itu bukan karena kotor ya. Karena banyak hewan lain yang kotor, tapi halal. Pada abad 12 ada nih seorang Yahudi yang merupakan filsuf, sekaligus tabib kerajaan Maroko dan Mesir, dan dia juga seorang ahli tafsir Torah abad pertengahan. Namanya Maimonides atau nama Arabnya itu Musa bin Maimun. Dia orang pertama yang merasionalisasikan keharaman babi dengan pendekatan ilmu kesehatan. Katanya makan babi itu risiko kena penyakitnya tinggi. Jadi babi itu berpotensi bawa penyakit cacing pita dan keluron. Cuman masalahnya sapi juga karier cacing pita. Terus sapi, kambing, domba juga merupakan vektor keluron. Malahan sapi, kambing, domba itu bisa bawa penyakit antraks. Antraks itu lebih berbahaya, lebih menular dan lebih mematikan. Sementara babi nggak bawa antraks. Nah kalau gitu risiko penyakit yang dibawa babi jadi nggak lebih bahaya dari yang dibawa sapi, kambing, domba dong. Sampai sini ternyata bukan karena penyakit juga nih. Karena ada hewan lain yang lebih berpotensi bikin kita terpapar penyakit yang lebih parah dari babi, tapi halal. Nah terus kenapa nih? Jadi dulu tahun 7000 sampai 2000-an sebelum Masehi, beternak babi itu pernah populer banget di tanah Palestina. Praktik peternakan babi ini berdampak panjangnya itu jadi ngabis-ngabisin lahan buat beternak, ngabis-ngabisin lahan pertanian buat pakan babi, sama ngabisin suplai air. Nah kondisi kayak gini bikin babi jadi langka karena perawatannya mahal. Jadi dulu babi tuh jadi makanan mewah dan mahal gitu karena ngerawatnya ribet. Udah gitu juga jadi rebutan resource nih sama manusia. Lama-lama makan babi mulai jadi tabu nih, praktik peternakannya dinilai nggak etis dalam konteks lingkungan setempat, tapi demand-nya masih ada. Mungkin kalau mau dianalogin konteks sekarang nih, nggak etisnya tuh kayak gimana, mungkin kayak mengkonsumsi sup sirip hiu atau telur penyu kali ya. Udah tahu nggak baik buat lingkungan, tapi demand-nya masih ada. Nah, nggak etisnya ini dikristalin aja deh, jadi praktik agama. Agama besar di sana saat itu ya Yahudi duluan ya, yang lebih tua agamanya, terus diikuti Nasrani dan Islam. Nah mereka melestarikan budaya haram makan babi lewat ya diharamin aja gitu, lewat hukum agama. Sebenarnya mereka lagi preserving kehidupan mereka lagi melindungi manusianya dari rebutan sumber daya sama babi nih, karena babi butuh makan dan minum banyak kan. Nah cuman generasi-generasi selanjutnya di ratusan dan ribuan tahun kemudian, termasuk kita, udah nggak aware lagi sama alasan aslinya kenapa babi haram. Taunya ya di kitab suci dibilang begitu, dan kalau beriman ya udah tinggal taat aja sama kitab suci. Saat itu dan sepertinya sampai sekarang ya, dan mungkin selama-lamanya sih, emang manusia itu kalau dikasih alasan dampak langsung itu nggak lebih efektif dari dampak yang terkesan imajiner. Jadi kalau kita ngelarang makan babi, jangan makan babi karena itu merusak lingkungan. Nah itu nggak lebih didengar daripada kita jangan makan babi nanti masuk neraka gitu. Nah, kayak metode kayak gini tuh masih populer dan efektif sampai sekarang. Misalnya ngajak berkurban. Caranya, caranya bukan dengan cara ayo berkurban supaya tetanggamu tidak kelaparan gitu. Tapi caranya ayo berkurban supaya dibangunkan istana di surga. Gitu. Mungkin orang yang tidak mempraktikkan diet non babi itu akan ngerasa aneh ya, kenapa orang Islam dan Yahudi nggak makan babi gitu. Jadi emang terbentuknya suatu budaya atau norma seringkali bukan karena kesadaran masyarakat secara kolektif gitu. Mereka bukan sadar akan dampaknya, tapi memang budayanya itu bertahan, lestari untuk preserve lingkungannya ataupun manusianya. Meskipun dari permukaannya tuh kok kayak aneh gitu, kok di sana budaya begitu sih gitu. Nah, munculnya budaya itu berkaitan erat sama keadaan geografis, iklim, dan lingkungan. Pola budaya kayak gini tuh istilahnya namanya environmental determinism. Jadi kayak seolah perilaku manusianya tuh di-drive oleh lingkungannya gimana supaya mereka bertahan hidup lebih baik. Dalam konteks makan babi Timur Tengah ya makan babi sekalian aja diharamin total supaya manusianya nggak perlu rebutan lahan, makanan, dan air sama babi-babinya. Mengenai pemanfaatan babi selain untuk pangan, ada perdebatan ulama sih. Ada yang bilang kalau haram memanfaatkan babi untuk apapun. Ada juga yang bilang nggak apa-apa kulitnya dimanfaatin jadi karpet misalnya asal udah dibersihin, ya gitu sih.
Nah, setelah tahu konteksnya begitu nih, perihal haram makan babi, menurut kamu masih relevan nggak jadinya keharaman makan babi, atau ya kalau hukumnya sudah dibakukan kitab suci, berarti harus dipraktikkan selama-lamanya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sekalian kalau ada masukan untuk topik pembahasan juga. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, dan kiranya lewat video ini bisa membuka pikiran kita lebih leluasan lagi, dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saudara kita Kumaila tadi, yang dimana dalam pembahasannya itu sangat objektif sekali teman-teman ya, kalau dia membahas tentang agama, budaya, tradisi, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, dan ini lebih spesifiknya ke daging babi, apakah daging babi itu haram teman-teman ya. Nah, memang selama ini ada banyak kelompok-kelompok tertentu, agama-agama tertentu yang mengharamkan daging babi teman-teman ya. Dan kita tidak tahu kenapa harus isunya kepada daging babi. Padahal kalau kita kembali kepada kitab suci Kristen, kepada Imamat 11, itu ada banyak binatang-binatang yang seharusnya tidak bisa dimakan, seperti belut, kerang, kepiting, udang, seperti siput, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa di Indonesia itu yang lebih utama isunya itu adalah daging babi teman-teman. Bahkan sampai Babi Haikal kemarin, salah satu anggota kabinet Pak Prabowo itu mengeluarkan satu perintah ya, atau dia menyuarakan bahwa setiap produk yang ada di Indonesia ini harus disertifikat halal teman-teman, termasuk hewan sembelihan, dan itu tentu saja ada daging babi di situ, ada daging kambing. Nah, bagi yang tidak bersertifikat halal itu tidak bisa digunakan, dan bahkan kalau ada rumah makan yang membuka dan menjual daging babi yang diduga haram, itu harus ditutup. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi satu kontroversi di negara kita. Kenapa? Karena selalu membahas tentang agama ini, dan kemudian muncul satu sentimen terhadap kelompok lain. Misalnya orang Kristen memakan daging babi, dan disitulah mereka menilai Kristen itu adalah kafir. Nah teman-teman, kalau kita kembali kepada Imamat, bagaimana Allah berfirman kepada Musa pada saat itu, dan perintah itu, larangan itu disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa dilarang makan binatang yang haram itu? Supaya membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Dan kita juga bisa melihat alasannya di dalam Yesaya 66 ayat 17, dikatakan di sana, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikut seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi atau khazir dan binatang-binatang cicik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita harus kembali kepada konteks ayat ini, dan juga kepada konteks Imamat, bahwa hukum Taurat, segala perintah yang disampaikan kepada Musa itu disampaikan kepada satu bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Bagaimana dengan kita saat ini yang di luar Israel? Apakah binatang tersebut atau hewan tersebut masih haram bagi kita? Bahkan Yesus pernah memberikan satu pernyataan bahwa apa yang masuk dalam mulutmu, ke dalam perutmu, itu sama sekali tidak najis dan tidak menajiskan. Justru apa yang keluar dari diri kita, itulah yang menajiskan seseorang, yang mungkin perkataan kotor kita, yang mungkin perkataan yang mengutuk orang lain, yang mungkin perkataan untuk memaki orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, itulah yang menajiskan orang. Nah, makanan itu hanya sampai kepada perut, dan itulah sebabnya dalam tulisannya oleh Paulus, dia menuliskan bahwa soal kerajaan surga itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi itu bicara damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Itulah kerajaan surga. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan makanan, teman-teman ya. Nah, jadi itulah sebabnya kita harus lebih luas lagi cara berpikir kita. Jangan sampai tradisi yang ada di Timur Tengah sana kita bawa-bawa dan kita terapkan di negara kita ini, teman-teman. Nah, sedangkan kita sendiri, kita punya hukum sendiri dalam negara kita, kita punya tradisi dalam negara kita, kita punya budaya dalam negara kita sendiri. Nah, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya lewat video ini, teman-teman yang selama ini mengharam-haramkan daging babi, ya berhentilah. Kalau memang tidak mau makan, ya nggak usah makan. Kalau tidak diajar juga,
ya nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi artinya bahwa kita jangan sampai menimbulkan kebencian terhadap mereka yang makan daging babi. Jangan sampai kita menganggap mereka masuk neraka karena makan daging babi teman-teman ya. Karena itu adalah suatu budaya dan tradisi awalnya diperintahkan kepada orang Israel. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita sekarang. Kita sekarang adalah merupakan hal-hal yang rohania, Israel yang rohania, yang kita tidak bicara secara lahiriah lagi. Tetapi Kristus sudah menguduskan kita, sudah menyucikan kita dengan matinya di atas kayu salib. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.